Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang globalisasi. Materi globalisasi yang pertama berkenaan dengan pengertian globalisasi, kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk globalisasi, dan yang ketiga adalah dampak positif dan negatif globalisasi. Pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah sebuah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Lebih singkatnya, globalisasi itu adalah proses mendunia yang berasal dari kata globe dan isasi. Ya, globe artinya bumi, isasi ini adalah proses mendunia, ya, pengertian dari globalisasi. Kemudian bentuk-bentuk globalisasi ini ada beberapa macam. Yang pertama, globalisasi bidang budaya, kemudian globalisasi bidang komunikasi, yang ketiga globalisasi bidang ekonomi, dan yang keempat globalisasi teknologi, dan yang terakhir adalah globalisasi transportasi. Globalisasi budaya. Globalisasi budaya itu dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Dalam globalisasi budaya disebarkan kesamaan semua kebudayaan di dunia. Jadi masuknya bahasa Inggris ke Indonesia ini merupakan salah satu dari bentuk globalisasi bidang budaya. Nah, ini banyak sekali globalisasi di bidang budaya. Ada contoh kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Kemudian ada lagi tren mode atau pakaian dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, masuk ke Indonesia kemudian ditiru oleh orang Indonesia. Nah, itu termasuk adalah globalisasi budaya. Ada lagi contoh perayaan menyambut tahun baru. Nah, itu juga budaya dari globalisasi. Kemudian globalisasi komunikasi. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Dulu masih komunikasi dengan menggunakan pos surat. Nah, sekarang dengan kecanggihan teknologi komunikasi ini dengan menggunakan handphone. Ya, kemudian sekarang ini kita bisa bertatap muka jarak jauh dengan menggunakan video conference. Nah, ada beberapa contoh globalisasi bidang komunikasi. Contohnya munculnya teknologi handphone untuk berkomunikasi. Kemudian ada lagi internet, ya. Ada lagi juga seperti mendengar siaran radio melalui handphone. Ada lagi juga yaitu video call, ya, ini tatap muka dengan ada suara juga berhadapan dengan muka. Nah, itu globalisasi dalam bidang komunikasi. Kemudian globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Nah, ini ada beberapa contoh globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, terciptanya ekspor dan impor, terciptanya pasar bebas, masuknya perusahaan asing di Indonesia, menjamurnya bisnis e-commerce, kemudian masuknya produk luar negeri. Nah, sekarang dengan kecanggihan teknologi kita bisa belanja dimanapun kita berada, tidak harus ke toko atau ke mall, tapi kita dengan menggunakan handphone maka kita bisa mendapatkan
kebutuhan yang kita inginkan. Belanja yang bisa dilakukan di rumah, di mana ya itu bisa kita lakukan belanja dimanapun. Kemudian globalisasi bidang iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Yang pertama, ini munculnya berbagai macam handphone untuk memudahkan berhubungan dengan orang jauh. Adanya internet, munculnya video call, kemudian informasi dan menyebar dengan cepat dan luas. Kita dapat melihat suatu kejadian dimanapun secara langsung dengan menggunakan TV, internet, dan HP. Nah, ini dengan adanya globalisasi bidang ilmu pengetahuan teknologi, kecanggihan teknologi ya, ini dengan adanya globalisasi dalam bidang iptek seperti adanya internet. Nah, kita bisa mendapatkan informasi dimanapun dan banyak lengkap itu ada di internet. Sekarang itu ada Google ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi lebih cepat dengan menggunakan internet. Kemudian buku dulu dalam bentuk cetak, dan sekarang ini bentuk dalam bentuk elektronik yang bisa dibaca melalui handphone. Kemudian globalisasi transportasi. Perkembangan alat transportasi merupakan salah satu ukuran dari globalisasi. Peranan transportasi sangat penting dalam suatu negara. Nah, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, adanya globalisasi, maka kita kemanapun sekarang ini lebih cepat, efisien ya, lebih cepat daripada dulu dengan menggunakan alat tradisional seperti beca, andong. Lah sekarang ini dengan adanya teknologi yang canggih, kita bisa bepergian kemanapun itu dengan cepat. Kemudian dampak positif globalisasi. Dampak positif yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan perekonomian suatu negara. Yang keempat, komunikasi semakin cepat dan mudah. Dengan adanya globalisasi ini kita dapat memudahkan segala kebutuhan itu dengan mudah dan cepat. Kemudian selain dampak positif juga ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya yaitu munculnya sikap westernisasi, yaitu meniru gaya kebarat-baratan, budaya-budaya barat ditiru oleh orang Indonesia. Dan yang kedua, munculnya sikap individualisme. Yang ketiga adalah kerusakan lingkungan yang ada di sekitar. Nah, itulah adalah pengertian dari globalisasi, bentuk-bentuk globalisasi dan dampak positif dan negatif globalisasi. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.